Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ziran Aditya Mahardika dengan 3 digit NIM akhir 086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Pembandingan Prediksi Indeks Pembangunan Manusia di setiap kota di Indonesia berdasarkan faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan metode regresi, SPM, dan random forest. Selanjutnya ada latar belakang yang mana latar belakang dari penelitian saya ini adalah IPM untuk mengukur kualitas hi- hidup masyarakat. Hal ini sangat penting karena dengan adanya IPM sendiri, pemerintah setempat dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Selanjutnya ini 3 dimensi utama, yang mana 3 dimensi ini mewakili dari berbagai sektor. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Hal ini merupakan 3 faktor yang penting atau aspek penting yang berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan nilai indeks pembangunan manusia. Selanjutnya ini adalah karena ketimpangan wilayah yang masih tinggi antara daerah satu dan daerah lain, em, penggunaan IPM bisa di, bisa digunakan untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah mereka buat, sehingga nantinya IPM ini akan bisa dijadikan dasar dalam pembangunan terhadap 3 aspek yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ini ada machine learning membantu prediksi IPM secara akurat. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana cara mengolahnya dan data yang kita ambil itu berasal dari mana, dan harapannya machine learning juga dapat memprediksi bagaimana nilai IPM ketika ada perubahan dari 3 aspek utama, ya. Ini ada pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dalam eh, pada setiap kota maupun daerah. Selanjutnya ini adalah tujuan dari penelitian ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan terhadap IPM. Selanjutnya adalah membandingkan akurasi berbagai model, yang dimana di sini model yang digunakan adalah regresi, SVM, maupun random forest. Dan setelahnya yakni menemukan model metode prediksi terbaik. Selanjutnya ini adalah rekomendasi kebijakan berbasis data, yang mana harapannya dapat membantu pemerintah setempat bisa mewujudkan atau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah mereka masing-masing. Selanjutnya, untuk manfaat dari penelitiannya, yang pertama ada kontribusi pada ilmu, data, dan pembangunan manusia. Harapannya, apa yang saya buat ini dapat berkontribusi secara langsung pada pembangunan manusia, dan ilmu data dapat diterapkan dengan seksama pada penelitian yang saya buat ini. Selanjutnya, ini manfaat praktis, di mana pertimbangan dan kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah bisa bisa melihat dari hasil model yang sudah dibuat di sini, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih mudah untuk memprediksi indeks pembangunan manusia mereka berdasarkan beberapa aspeknya, ini faktor pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan. Selanjutnya ini adalah edukasi bagi akademisi dan masyarakat, sehingga mereka lebih tahu atau lebih terbuka wawasannya tentang aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi pembangunan manusia, serta kemudahan dalam menerapkan beberapa aspek ini, sehingga indeks pembangunan manusia menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada konsep IPM. Dalam penelitian saya ini, konsep IPM terbagi menjadi 3. Ini ada pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam pendidikan, beberapa variabel yang saya gunakan untuk membangun struktur
dari aspek pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang bisa disimbolkan RLS. Selanjutnya adalah harapan lama sekolah yang bisa disimbolkan dengan HLS. Sementara itu untuk aspek kesehatan ada angka harapan hidup setelah lahir dan untuk pendapatan bisa menggunakan pendapatan eh, kumulatif. Selanjutnya rumus IPM ya ini faktor kesehatan dikali faktor pendidikan dikali faktor pengeluaran dipangkatkan sepertiga. Selanjutnya untuk metode prediksi yang saya gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni regresi linear, mudah dipahami tapi terbatas pada hubungan linear, dan SVM, tangguh untuk data nonlinear, dan karakteristiknya lebih kompleks sehingga perlu tuning agar hasil yang dicapai dapat maksimum. Dan yang ketiga ini random forest. Sama seperti SVM sebelumnya, random forest memiliki banyak parameter sehingga diperlukan tuning yang efektif agar akurasi tinggi dan bisa menangani banyak variabel. Sebelumnya saya tidak memerlukan banyak variabel karena saya hanya menggunakan 4 variabel saja dan kemungkinan untuk random forest tidak terlalu berat dalam pengerjaan persoalan ini. Selanjutnya ini data dan desain. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, eksploratif, dan komparatif. Dan data yang diambil adalah dari 38 eh, kot dari 38 kota dalam dari 38 ibu kota provinsi. Selanjutnya sumbernya yang bisa kita menjadikan rujukan adalah dari BPS pada tahun 2022 sampai 2023 dengan variabel RLS, HLS, AHH, PK, dan IPM itu sendiri. Ya, ini selanjutnya ada proses analisis, di mana proses analisis merupakan proses yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan karena dalam proses analisis ini mempengaruhi hasil output yang diharapkan akan bagus dan ketika kita salah dalam menangani satu tahap saja pada proses analisis, maka hasilnya tidak akan akurat dan em, akan menjadi hasil yang buruk. Yang pertama ada pre-processing data, di sini data di cleansing, dihilangkan missing value, dan diimputasi ketika memang perlu. Selanjutnya ini ada pembangunan model regresi SVM dan RF. Dan yang selanjutnya ada evaluasi yang bisa dilihat dari RMSE, MAE, dan R square, di mana evaluasi ini membandingkan setiap model sehingga model yang terbaik dapat kita ambil berdasarkan nilai evaluasi terbaiknya dan kita cari mana model yang paling akurat agar perhitungan IPM tidak terlalu buruk atau bias. Selanjutnya, interpretasi dan perbandingan hasil tiap model. Sekian pemaparan proposal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.